Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, yang saya hormati Bu Purnawati selaku Kepala Sekolah JN 125 dan rekan-rekan sejawat dari guru JN 125. Pada hari ini kita akan melakukan pengibasan implementasi budaya positif di sekolah di SDN 125 Oku. Untuk melakukan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Esi Pratama Rakalpa dan Ibu Devi Mulyani. Adapun susun acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, dan yang kedua sambutan, dan yang ketiga materi, dan selanjutnya itu umpan balik. Baiklah, untuk langkah pertama dengan melafazkan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah. Yang kedua dilanjutkan dari sambutan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Renawati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Akan pendidik SDN Negeri 125 Oku yang kami hormati, calon guru penggerak dari SDN Negeri 125 Oku yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah oleh guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 125 Oku. Dengan adanya guru penggerak dari SD Negeri 125 Oku ini, kami berharap bahwa kedepannya pendidikan di SD Negeri 125 Oku ini akan lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal ini kami mengharapkan dari calon guru penggerak dapat mengimbaskan ilmunya pada guru yang ada di SD Negeri 125 Oku. Dalam hal pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah pada hari ini, kami selaku pimpinan dari SD Negeri 125 Oku ini akan membuka secara resmi bahwa pelaksanaan ini resmi dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini resmi kita buka. Demikianlah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Untuk yang selanjutnya itu materi yang akan disampaikan langsung oleh materi yang pertama itu Bapak Esi Pratama Rakalpa. Untuk itu dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Bu ya, Bapak, untuk menyampaikan aksi nyata. Di sini kami mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak bahwa materi atau modul kami 1.4 budaya positif di sekolah ini wajib diimbaskan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kami yang mengerti, nanti kita semua akan memahami. Semoga ke depan kita juga akan melakukan aksi nyata. Pertama, sebelum memulai materi pada hari ini ada tujuan atau hasil yang akan kita capai setelah ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita guru 12 yang berdasarkan kepada konsep perubahan paradigma. Yang bela Bapak Ibu, capaian atau tujuan kita yang kedua, nanti kita dapat menjelaskan makna disiplin. Disiplin di sini disiplin diri Bapak Ibu, bukan disiplin yang
sering kita dengar. Sendiri itu motivasi dari dalam. Berarti anak nanti kita buat memiliki motivasi. Terus keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dan 5 fungsi kontrol, serta segitiga restitusi. Mungkin sudah pernah dengar, cuma sekedar kita perbanyak lagi dalam lagi Bapak Ibu. Yang kedua, menyusun strategi. Setelah mempelajari ini, kita harus ada strategi Bapak Ibu, melakukan aksi nyata. Nah, dan terakhir kita melakukan refleksi. Nah, baiklah Bapak Ibu, lanjut Pak. Di sini saya mengajak refleksi diri sendiri. Nah, kita mau refleksi diri dulu ya Bapak Ibu. Di sini tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kira-kira bagaimana dengan diri kita sekarang? Apakah kita sudah saling mendukung? Apakah kita sudah saling bekerja sama? Kalau sudah, alhamdulillah Bapak Ibu. Tapi kalau belum, mari kita perbaiki. Di sini kita tidak bisa untuk memajukan sekolah sendiri, harus bekerja sama. Misalnya, saya sebagai calon guru penggerak atau Bu Devi mau menggerakkan, tetapi Bapak Ibu atau kelas tidak mendukung. Apakah bisa? Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah, terima kasih. Acara ini terlaksana karena kita saling tolong-menolong dan bekerja sama. Nah, dengan tersebut mudah-mudahan kita menjadikan sekolah kita menjadi budaya positif. Lanjut Pak. Nah, ada 6 topik Bapak Ibu. Yang pertama nanti kita bahas satu persatu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, perubahan paradigma. Kita melakukan perubahan pola pikir dulu Bapak Ibu. Berarti kita satukan dulu ya, satu frekuensi agar sama, pikiran kita sama. Contoh, ini ada sebuah kegiatan. Kita bermain sebentar Bapak Ibu, boleh? Boleh. Nah, ini ada kepalan tangan. Siapa yang mau bermain? Pak Heri boleh Pak? Boleh. Boleh bermain Pak? Boleh. Nah, di sini silakan dibaca Bapak Ibu permainannya. Kita menuliskan satu buah kertas. Tulisan itu apa yang sesuatu spesial atau keinginan kalian yang sangat penting, yang sangat istimewa, dipegang, letakkan di kepalan tangan. Itu untuk Pak Heri. Salah satu guru, mau tidak? Guru ini silahkan membujuk untuk Pak Heri melepaskan genggaman tangannya. Ibaratkan tuh nak minta itu apa yang punya Pak Heri ini tadi, galak jadi menunjukkan. Bagaimana caranya? Bisa membujuk. Ide mempan dibujuk, ancam. Nah, boleh, silakan. Bagaimana caranya agar kepalan tangan itu terlepas? Berhasil atau tidak? Paham tidak ini permainannya? Pak Heri, boleh Pak maju Pak? Sini dulu Pak. Nah, coba tulis dulu Pak. Apa yang spesial dari Pak Heri atau harta atau istimewa? Boleh. Kata-kata apa Pak Heri? Pak. Apa? Ini aja Pak. Misalnya ada uang 1M. Wah, misalnya letakkan di genggaman. Nanti Pak Bambang aja. Bagaimana cara Pak Bambang meyakinkan Pak Heri untuk memberikan? Logam mulia. Oh, logam mulia boleh. Ini sudah merubah pola pikir ya Bapak Ibu. Nanti kita masuk. Pak Heri ke depan Pak. Di genggam Pak. Sekuat tenaga. Pak Heri mempertahankan, jangan sampai terbuka. Tapi kalau misalnya tawarannya bagus, boleh Pak. Boleh, Pak. Boleh. Iya, main merayu. Boleh. Silakan lagi Pak. Boleh ikut-ikut. Boleh silakan Pak. Tawar menawar. Oke. Berani dia. Coba ya. Ya silakan. Dirayu dulu Pak. Dia berakhir ancam saja Pak. Boleh. Yang cewek. Itu boleh aku meminta yang digenggam? Buat apa? Boleh nggak gitu? Aku mau lihat. Nggak boleh. Nggak boleh. Aku minjam mainan. Ya boleh. Silakan tulis di kertas nama Bapak dulu. Ya. Silakan tulis nama Bapak di kertas. Tangan kanan kalau nulis. Bisa, Bu. Tapi jangan tangan kiri. Iya kan kalau nulis harus tangan kanan kan? Kalau kita bisa gini. Ganti. Iya, udah. Mana ketiga kan? Boleh Pak. Boleh nggak? Lanjutnya. Oke. Berarti kita
mudah sekali. Tipu dia. Kenapa? Siasat Pak Bambang bagus. Lihat di mana, Pak? Oke, nah jadi apa pelajaran kita dengan ini Bapak Ibu? Pak Heri, kenapa dia mau memindahkan kepala tangan ke sebelah? Apakah Pak Heri bersedia? Siapa yang menentukan? Pak Heri atau bukan? Pak Bambang atau Pak Heri yang menentukan tadi? Pak Heri. Kalau Pak Bambang tidak, Pak Heri tidak mau, walaupun Pak Bambang mau apa? Oh tidak mau, tidak bisa. Cuma deh cuman tulisan uang 1 M misalnya hilang, oh tidak mau. Jadi intinya siapa yang bisa mengontrol diri kita, yaitu diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita mengontrol siswa kita. Nah, kamu tidak boleh bergerak, kamu duduk di tempat. Iya Bu, iya Pak. Apakah ini nurut? Tergantung dia. Dia mau kita kontrol atau tidak sesuai kebutuhan. Contoh, kebutuhan dia memang ingin belajar. Kamu mau belajar nak? Silakan duduk. Duduk. Coba kalau dia ingin bermain, kebutuhannya bukan belajar, apakah dia akan belajar atau duduk? Tidak Bapak Ibu, lihatlah anak-anak kita. Misalnya, saya pernah lihat di sekolah, Pak Heri lagi olahraga, anak-anak kita di ruangan. Ada yang melihat keluar, kita suruh duduk, fokus, tidak bisa. Kenapa? Mungkin kebutuhannya pengen bermain Bapak Ibu. Jadi intinya, silakan mengontrol diri. Kalau kita ngomong, siswa itu guru yang kontrol, itu hanya ilusi Bapak Ibu. Ilusi itu hayalan, faktanya tidak. Baik Pak, lanjut. Nah, ini yang harus kita rubah Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kita ini dianjurkan ke teori kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, ini yang mungkin umum atau yang sering kita jumpai sekarang, termasuk kami juga Bapak Ibu. Yang sekarang realitas kita itu kebutuhan kita sama, anggapan kita ini sama siswa itu sama, padahal tidak. Siswa itu berbeda-beda. Latar belakangnya juga berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Itu yang stimulus respon. Kita wajib ke teori kontrol Bapak Ibu. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pandangan kita dengan sesuatu tidak ada yang sama. Misal, contoh, kertas ini mungkin saya menganggap bagus. Kenapa? Karena dilipat jadi sebuah seni. Ada yang ngomong, kalau sudah dilipat ini sudah sampah. Itu sudah beda pandangan. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang lama Bapak Ibu. Yang baru sekarang, kita itu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan harus disamakan dengan kita, tidak boleh. Karena kita ada cara masing-masing, atau siswa kita itu memiliki keahlian masing-masing Bapak Ibu. Kodratnya berbeda, kodrat zaman berbeda. Contoh, guru kita ada yang senior, Bu Ismayati, dengan kami. Kodrat zamannya berbeda. Apa kita harus samakan dengan kami? Tidak bisa. Jadi pandangan kita harus memahami, disesuaikan Bapak Ibu. Terus perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu. Sekarang kita diarahkan untuk itu memiliki tujuan semua Bapak Ibu. Kenapa dia melakukan tersebut? Alasannya apa? Dulu kita mungkin langsung menghukum, Pak kamu salah. Tanpa kita tanya, kenapa nak kamu seperti ini? Apa alasannya? Mungkin dia lapar. Dengan lapar mungkin nakal. Kan seperti itu, kebutuhan berbeda-beda. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu dulu Bapak Ibu, itu teori stimulus respon. Nah, yang sekarang kita sendiri tinggal. Itu tadi, ketika kita membuka diri untuk dikontrol, ada kebutuhan yang sesuai dengan kita. Contoh, kita megang Pak Heri tadi, ada misalnya keyakinan atau benda. Nah, atau sejenis tanah lah. Pak Mamang minta, boleh tidak? Berhubung Pak Heri lagi butuh uang, saya beli. Atau boleh tidak? Saya berasan gitu. Dibukakan. Itu kenapa? Karena sesuai kebutuhan. Atau Pak Heri kebutuhannya, kalau Pak Heri kebutuhannya bukan tentang uang, bukan tentang yang rasa kasih sayang, tidak akan mungkin. Nah, sekarang pemaksaan pada saat butuhkan gagal. Tadi. Nah, sekarang jangan dipaksa Bapak Ibu. Kita kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak boleh ada pemaksaan. Karena kalau harus disamakan dengan kita, sulit. Nah, yang ini yang mungkin perlu kita rubah Bapak Ibu. Yang lama, stimulus respon, berpikir kita tuh, saya menang, kamu yang kalah. Sekarang tidak lagi. Mari kita bersama-sama, bekerja sama untuk apa? Menang bersama-sama. Bagaimana? Ya, kita kolaborasi. Jadi tidak ada yang disudutkan, wah itu salah, saya yang benar. Jadi kita harus maju sama-sama Bapak Ibu.
Lanjut Pak. Nah, sekarang disiplin. Disiplin di sini disiplin diri Bapak Ibu. Motivasi dari dalam. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Terus maknanya ini diambil dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini untuk mendisiplinkan diri, motivasi dari dalam. Terus membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, jadi bukan ini nih, kalau ini yang selama ini kita pahamkan bahwa disiplin itu sebuah aturan yang harus dipenuhi. Nah, kita menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Sebuah peraturan. Kalau peraturan A, wajib A, tidak ada tawar menawar, itu yang dulu. Kalau disiplin diri ini berbeda Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan ini nilai-nilai bagus Bapak Ibu, atau nilai-nilai positif yang ada pada siswa atau pada kita. Nah, contoh itu setiap perilaku. Nah, kalau di sini Bapak Ibu ada ini mencapai tujuan mulia. Nilai kebajikan yang harus kita kejar itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Pernah dengar kurikulum Merdeka? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Apa? Berkarakter. Berkarakter, memiliki keyakinan atau dengan ketuhanan mereka ada, bagaimana menjalankan keyakinan mereka, gotong royong, bertanggung jawab. Nah, itu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan umum. Sesuaikan dengan itu kita Bapak Ibu. Suku bahasa, terus agama. Kalau kita di Hologan, yang sesuai dengan keyakinan Hologan bagaimana? Apakah bisa disamakan dengan ini orang kota? Sedikit berbeda. Dari bahasa kita juga sedikit tinggi mungkin dibanding dengan yang lain. Tetapi kalau keyakinan di daerah kita bagus, kita lanjutkan. Contoh, kita gotong royong. Atau di kelas Bapak Ibu, bertanggung jawab. Berarti sesuai itu kita jadi bertanggung jawab. Contoh, ketika dia meminjam sesuatu, misalnya penanya tinggal, pinjam. Bagaimana cara bertanggung jawab? Ya setelah pinjam harus dikembalikan. Jangan langsung diletakkan terus tinggal pulang. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Terus menjaga barang-barang yang di kelas. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Iya Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Pernah dengar hukuman Bapak Ibu? Hukuman biasa ya, hukuman, penghargaan. Ini ada tambahan Bapak Ibu, restitusi. Restitusi ini sesuatu hal yang baru. Mungkin kalau kita jarang mengucapkan, susah juga Bu. Lidah kita aja payah mengucapkan. Tapi ini yang wajib kita pelajari. Lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Semuanya motivasi. Semuanya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Coba Bapak Ibu, ini saya bertanya. Di kelas, ketika kita memberi hukuman, apakah siswa kita nurut? Contoh, ketika dia tidak mengerjakan PR, kita hukum. Dia nurut tidak Bapak Ibu ini selanjutnya? Atau ketika dia ribut, kita hukum. Apakah siswa tersebut jadi diam? Atau mengikuti kondisi kita? Kira-kira? Bagaimana? Misalnya dia melakukan kesalahan, kita hukum. Apa setelahnya anak itu jadi benar? Menurut dalam jangka waktu pendek. Saat itu nurut. Kenapa nurut? Karena takut dihukum. Sama seperti kita, berhubung takut, nurut sehari 2 hari. Setelahnya kembali lagi seperti semula. Nah, itu yang dari eksternal. Kita ini yang dari dalam Bapak Ibu. Nah, contoh penghargaan ini yang mungkin sedikit agak menyinggung nih Bapak Ibu. Karena penghargaan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan? Jadi siswa itu ketika kita kasih penghargaan, apakah mereka semangat Bapak Ibu? Semangat kan? Apakah dengan contoh, misalnya setelah menulis rapor, nanti kamu dapat piala, dapat hadiah. Terus lagi yang contoh lagi kalau di kelas itu, kalau kamu bisa nak, Bapak kasih bintang, misalnya. Kalau misalnya reward ini atau penghargaan ini sudah banyak, bintang sudah penuh, kamu Bapak kasih buku misalnya. Anak-anak pasti semangat, semangat tidak? Semangat. Tetapi itu juga dalam jangka waktu pendek. Oke, bagi yang mendapatkan selalu semangat. Bagaimana yang tidak pernah mendapatkan hadiah? Contoh, dia jelas-jelas kawan-kawannya kalah. Pasti si A dapat juara.
pasti si A yang menang. Terus saya, itu udahlah santai saja, karena tidak menyeluruh. Jadi itu semua motivasi, cuma eksternal dari luar maksudnya Bapak Ibu. Terus tidak dalam jangka panjang. Yang ketiga, ini yang harus kita pelajari. Motivasi internal, disiplin, positif atau disiplin diri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa. Jadi Bapak Ibu, di sini budaya positif ini tidak menganjurkan kita memberikan hukuman, tidak menganjurkan kita memberikan sebuah penghargaan. Nah, kita dianjurkan memiliki atau membuat sebuah keyakinan kepada anak tersebut bahwa misal dengan belajar mereka bisa memperbaiki diri, atau dengan belajar mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Tertanam dalam diri, motivasi tinggi, insya Allah anak itu akan benar Bapak Ibu. Apakah mudah melakukannya? Ya butuh perjuangan. Tidak semudah itu Bapak Ibu. Kita sendiri pun mau dirubah tidak semudah itu. Cuma kalau sudah kita coba bertahap, pelan-pelan saja Bapak Ibu, insya Allah bisa. Saya sudah mencoba perlahan. Apakah sudah berhasil? Ada perubahan, cuma belum maksimal. Kenapa? Mungkin saya juga belum maksimal. Lanjut Pak. Nah, ini sebuah kasus Bapak Ibu. Boleh dibaca. Ibu anak guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Tadinya murid-muridnya itu tidak tertib. Misalnya masuk itu berebutan. Nah, masuk kelas berebutan. Jadi ibu anak mikir bagaimana caranya dia mengadakan penghargaan bintang. Itu Bapak Ibu. Jadi siapa yang rajin ini buat antri tidak maju-maju duluan kasih bintang. Kasih bintang. Apakah berhasil? Berhasil. Tidak boleh kita ngomong tidak berhasil. Berhasil. Cuman, ada cuman, itu hanya motivasi dari luar. Anak-anak itu hanya sementara. Ini kasus ini, ketika Bu Ana sakit, digantikan oleh Pak Heru atau digantikan oleh saya sendiri, anak tersebut tidak menurut. Kenapa? Karena saya atau Pak Heru tadi tidak memberikan bintang. Jadi anak-anak kecewa. Ini yang bikin semuanya itu rusak Bapak Ibu. Karena anak-anak sudah kecewa, iming-iming yang didapat sudah tidak ada lagi. Itulah kenapa kita harus membuat motivasi dari dalam, biar tidak ada iming-iming. Jadi anak itu terus maju ke depan. Lanjut Pak. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini Bapak Ibu. Ini apa? Konten kita ini di dunia pendidikan Bapak Ibu ya. Yang dunia belajar. Bukan nanti Pak, bagaimana kalau 17 Agustus? Kan ada hadiah, ada motor, kulkas, itu beda lagi. Jangan disamakan Bapak Ibu. Tapi kalau untuk di materi pembelajaran kita tidak dianjurkan, bukan tidak dianjurkan. Jangan. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka panjang, pendek dan panjang. Pendeknya dari itu tadi, dia semangat, tapi setelahnya tidak. Bagi yang mendapatkan penghargaan terus, wah semangat. Bagi yang tidak, sudahlah, pasti si A. Nah ini yang jangan sampai Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Lanjut Pak, di bawahnya ada. Nah ini boleh dibaca Bapak Ibu. Efektif jika mengingat seorang melakukan perubahan dengan waktu yang cepat. Nah, ini masalahnya kalau kita ingin motivasi penghargaan itu harus terus Bapak Ibu. Jadi penghargaan. Malah itu merusak. Ketika dia tidak melakukan penghargaan, apa yang terjadi? Wah bisa malas. Lanjut Pak. Penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif Bapak Ibu? Banyak juga yang penghargaan itu tuh hanya dikarenakan hal ini. Jadi ketika kita tidak mendapat penghargaan itu tidak dapat Bapak Ibu. Jadi kecewa juga akhirnya. Lanjut Pak. Merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Nah, ketika seorang diberi penghargaan, dipuji, banyak yang akan merasa iri. Ada. Kenapa? Padahal kita sama-sama belajar, si A dipuji, dikasih hadiah, sedangkan kita perasaan sama yang kita lakukan. Itulah menimbulkan iri Bapak Ibu. Ketika sudah iri, ya sudah tidak benar lagi. Jadi persaingan dalam kelas itu ya tidak bagus. Lanjut Pak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini kenapa ketepatan itu satu? Ketika kita mengiming-imingi sebuah bintang atau misalnya permen atau pena, siapa yang bisa menjawab soal misalnya 1 tambah 1? Pasti banyak nyeletuk Bapak Ibu. Ayo Pak, berapa? 3. Kenapa?
asal ngomong, siapa tahu benar. Kalau benar dapat hadiah dong. Kalau salah ulangi lagi. Dan akhirnya benar baru dapat. Itulah kenapa penghargaan kecepatan banyak melakukan kesalahan demi mendapatkan sebuah penghargaan. Itulah yang tidak baik, Pak. Lanjut. Kita dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini Bapak Ibu. Contoh kita bekerja. Kita diiming-imingi dengan sebuah misalnya biaya uang atau gaji Bapak Ibu ya. Kita digaji misalnya sekian atau 100.000. Selama 1 tahun kita semangat. Tapi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apakah semangat? Tidak Bapak Ibu. Karena kita sudah menganggap hadiah yang kita berikan sudah kecil. Jadi motivasi yang dari luar tadi tidak berpengaruh lagi dengan kita. Berbeda ketika kita baru dikasih penghargaan semangat. Tetapi kalau penghargaan itu terus pasti berubah. Rasakanlah Bapak Ibu. Lanjut Pak. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, di sini kenapa? Karena ketika ada penghargaan, pasti penghargaan itu ada peraturan. Harus si A, harus peraturan B. Misalnya harus baik, harus minimal durasi sekian. Jadi kita fokusnya harus mengikuti ketentuan yang ada. Coba kalau tidak ada penghargaan, ya silakan berkreativitas, silakan tunjukkan kemampuan. Kalau kita sama-sama tidak ada penghargaan, saya yakin kita maksimal. Yang tidak bikin maksimal itu penghargaan tadi. Apalagi ada yang ngomong, nanti si A lagi yang menang. Saya sudah capek-capek, yang menang pasti si A. Itu yang membuat kreativitas kita terhambat. Lanjut Pak. Penghargaan menghukum. Kenapa ini Bapak Ibu? Karena penghargaan itu kan hanya orang yang mendapatkan. Bagi yang tidak mendapatkan, tidak berhasil mendapatkan penghargaan, berarti dia merasa, wah saya kalah. Kalah di sini itu sudah dihukum Bapak Ibu. Jadi sudah kecewa di dalam diri anak. Kita sendiri saja kecewa. Kalah sulit baik kita mungkin, kalah. Apalagi anak. Lanjut Pak. Jadi penghargaan itu tidak bagus ya Bapak Ibu. Ini dalam konteks belajar. Beda dengan yang di luar. Kalau di luar misalnya lomba-lomba, ya itu biar memang hanya untuk sesaat. Kalau untuk belajar beda Bapak Ibu. Motivasi diri dari dalam diri. Ini Bapak Ibu, intrinsik. Ini yang harus kita lakukan. Bukan hukuman, bukan penghargaan, tapi kita motivasi atau disiplin diri dari dalam. Sebuah keyakinan Bapak Ibu. Kita perlahan nanti. Nah, anak tidak ada penghargaan. Contoh di situ, ketika dia bisa membaca atau bisa berhitung, apakah dia senang? Senang. Tapi ketika kita iming-imingi, jika kau bisa membaca, ini uangnya. Saya belikan sepeda misalnya. Itu salah Bapak Ibu, karena dia fokusnya bukan ke bahagia alami, dia sudah bahagia karena penghargaan. Lanjut Pak. Nah, bentuk orang kebajikan apresiasi. Apakah siswa itu harus kita apresiasi? Harus Bapak Ibu. Ketika dia melaksanakan kebaikan, boleh kita sanjung, kita tinggikan, kita puji. Kenapa? Karena manusia juga butuh dipuji. Beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Kalau kita mau memuji orang, jangan, guru SD 25 ini bagus semua, atau anak-anak bapak kelas 3 ini bagus semua. Langsung ke siswanya, yang mana yang mau kita puji. Bagaimana cara memujinya? Ada nanti. Beri pengakuan kepada semua murid. Jangan pilih kasih Bapak Ibu. Jangan mentang si A pintar, si A, terus apakah yang paling kita anggap kurang, tidak ada prestasi? Ada Bapak Ibu. Peserta didik kita ini memiliki karakter beda-beda. Ada yang misalnya berhitungnya kurang, tapi ketika menulis bagus, atau bahkan kurang semua, tapi ketika praktek dia bisa. Saya pernah itu di Blitar Bapak Ibu. Dia tidak bisa membaca. Murid saya itu cuma bisa huruf A, B, C. Pernah saya tambah D, C-nya hilang. Tetapi ketika buka bengkel, luar biasa Bapak Ibu. Pacak bengkel, padahal tidak bisa membaca. Itulah kenapa kita tidak boleh menghukum siswa. Oh siswa ini kurang, siswa ini seperti tidak bisa. Karena apa? Ada karakter dan kemampuan masing-masing. Fokus pada proses. Ini Bapak Ibu contoh memberikan apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat murid baru di kelas kita. Jangan hanya, wah nak, kamu keren, bagus. Bagus apanya? Apa yang dilakukannya? Diomongkan Bapak Ibu. Nah kemarin Ibu lihat, kamu mengambil sampah di lapangan, kamu bagus.
Kamu sudah bertanggung jawab menjaga lingkungan sekolah. Bapak suka. Jadi kan dia paham, oh berarti ketika saya melakukan itu, guru saya senang. Jadi bisa diulang dan bermakna Bapak Ibu. Bukan cuman, wah bagus, ya saya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Siswa bisa, wah keren. Ya memang kalau dulu kan hanya sekedar jempol penguatan, kita pegang, betul. Tapi sekarang kita tambahkan apa yang dilakukan oleh siswa atau rekan kita tersebut. Nah, ini Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, nanti restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu hukuman bedanya, hukuman yang konsekuensi ini sama-sama memberi tindakan, cuman bedanya hukuman ini ke fisik Bapak Ibu. Fisik dan hati yang kena. Tahu hati, sakit hati. Malu kalau sakitnya, kalau kata Ibu itu tadi. Fisiknya sakit juga. Kalau konsekuensi atau sanksi Bapak Ibu, dia cuma keingatan hati. Nah, boleh Bapak Ibu kita coba-coba ya, coba ngisi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam satu kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Salah tidak apa-apa, nanti aku belajar. Mungkin juga saya salah juga dari Bapak Ibu. Coba, yang nomor 1 hukuman atau konsekuensi? Pak Selamat? Itu hukuman konsekuensi. Apa yang pilih sih kok Pak? Salah satu, pilih salah satu. Pak Yan? Hukuman. 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 Pak Heri? Hukuman. Bu Nizar? Hukuman. Kalau ya, nanti. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hasil sekolah. Siswa lambat, kita aja mengelilingi lapangan. Apa kira-kira yang kedua? Hukuman. Sedikit setuju. Kalau yang satu tadi kita tunda beda. Nomor 2, murid diminta push up, ajak push up. Apa push up Heri? Yang push up itu ya Pak? Iya. Dihukum sekali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berapa? Karena menggunakan fisik. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan, itu salah Bapak Ibu, mohon maaf. Yaitu tidak menggunakan sepatu hitam, dihukum tidak menggunakan sepatu. Nah, sudah dihukum, harus jadi omong. Ya. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi ini? Pak Heri? Konsekuensi, Pak. Oke. Coba Pak, kita buka jawaban Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa yang pertama konsekuensi sangat sama saja Pak? Karena dia itu kan mencatat sekali karena terlambat, tidak mengalami fisik Bapak Ibu. Apakah dia hatinya terkena? Malu? Ya malu. Tapi fisiknya tidak kita lakukan. Terus yang seperti kita menjewer misalnya atau angkat kaki seperti ini apa namanya kira-kira? Ya fisik berarti hukuman. Tidak membangun Bapak Ibu. Anak salahnya apa? Kita suruh seperti ini. Artinya mendongkol sama seperti ini Bapak Ibu. Nah, lanjut Pak. Nah ini perbedaannya. Silakan dibaca Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan. Intinya biar mudah itu ada yang fisik sama hati dan hati saja Bapak Ibu. Itu paksaan. Kalau hukuman kan dipaksa. Sedangkan itu stimulus anggapan. Mengulang anggapan sendiri dan lain-lain. Sudah Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Sama bahwa restitusi ini untuk memecah masalah. Hukuman, penghargaan. Nah, ini yang diarahkan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tapi mereka itu tidak merasa sakit hati Bapak Ibu. Mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat, sadar akan kesalahan mereka, dan mereka bisa memperbaiki diri. Itu buat tujuan mulia, itu Pak. Ini perbedaan antara ketiganya Bapak Ibu. Dan hukuman itu gagal Bapak Ibu. Jadi saya mengajak untuk SD 125 hukuman tolong ditinggalkan Bapak Ibu. Karena memang tidak boleh. Karena hukuman itu gagal. Karena kita bermain fisik, tidak mendidik namanya. Yang sukses itu ada 2 Bapak Ibu, konsekuensi dan restitusi. Tetapi yang diarahkan ke restitusi karena itu yang paling
baik. Mungkin kita refleksi diri sendiri aja Bapak Ibu. Selama ini apakah yang masih kita lakukan? Apakah sering menghukum atau sudah turunkan konsekuensi atau sudah mau restitusi kita lakukan? Sudah kita lakukan, cuma kita ini tidak paham namanya Bapak Ibu. Contoh restitusi, menguangkan murid anak dalam waktu panjang. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung dimarah Bapak Ibu. Kau nih. Nah itu namanya anak itu semakin sakit hati. Masalah kepecahkan dan lainnya. Nah bedanya apa yang ketiga? Tuh hukuman. Peraturannya adalah kamu harus membersihkan WC. Bisa jawab tidak, itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Itu tidak fisik Bapak Ibu. Cuman dia masih. Nah, yang restitusi ini menanyakan keyakinan. Keyakinan itu dari dalam Bapak Ibu. Misalnya, apakah kamu sudah bertanggung jawab? Apa yang telah kamu langgar? Keyakinan diri. Contoh seperti ini. Sungai besar. Apakah Bapak meyakini ketika kita menyeberang sungai lagi banjir, kita akan hanyut? Yakin tidak? Kalau kamu meyakini, pasti kita tidak akan menyeberang sungai tersebut. Tapi tidak apa-apa. Mungkin dicoba, sama seperti itu. Jadi kita lakukan keyakinan sesuai daerah kita Bapak Ibu. Ini restitusi Bapak Ibu ada 9 ciri-cirinya. Nanti restitusi ini ada caranya, cuma ini ciri-ciri dulu Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, membuatkan sebuah tawaran. Tawaran ini apa yang akan kamu lakukan? Mereka sendiri yang menentukan. Oke Bu, saya salah. Terus apa tindakan Mona? Apakah ini siswa kita sudah mampu belajar seperti itu? Untuk sekarang, ya kita didik dulu aja. Saya rasa belum semampu itu. Cuma kalau sudah terbiasa, bisa. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita merubah karakter Bapak Ibu. Dan ada solusinya. Coba. Keyakinan kelas. Nah, ini yang inti dari positif diri dalam disiplin diri harus ada keyakinan kelas. Dari mana budaya positif ini? Pertama peraturan kelas Bapak Ibu. Ada peraturan kelas atau peraturan sekolah. Ada. Tata tertib sekolah. Dari situlah kita membuat yang namanya pertama itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita dengan anak-anak itu membuat kesepakatan atau membuat sebuah peraturan. Kira-kira mau seperti apa? Dan selanjutnya baru ke keyakinan. Keyakinan ini menambahkan nilai-nilai. Contoh, nilai apa? Oh, saya harus tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati. Itu harus ditanamkan ke siswa kita Bapak Ibu. Ketika dia sudah menanamkan keyakinan atau nilai-nilai tersebut, mudah-mudahan tanpa kita perintah, tanpa ada guru, siswa tersebut bisa melaksanakan. Setelah melaksanakan, anak-anak kita sudah positif, lingkungan sekolah kita menjadi bagus, menjadi baik, gurunya sudah saling bekerja sama, siswanya sudah bagus, sudah bertanggung jawab, dan akhirnya keluar budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu tingkah laku kita, tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus. Pembentukan keyakinan kelas. Ini cara membentuknya Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang berisi dan konkret. Keyakinan kelas berupa keyakinan universal. Ini tidak banyak Bapak Ibu. Intinya itu kita membuat sebuah keyakinan, tapi sebelum keyakinan kita membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu. Lanjut Pak. Nah, prosedurnya. Siapa yang membuat keyakinan ini Bapak Ibu? Siswa. Jadi kita menyuruh siswa atau meminta pendapat siswa. Nah, kita akan membuat keyakinan. Kira-kira mau apa? Jadi kita, kalau kami itu sebuah catatan Bapak, kalau kecil diberikan kepada siswa-siswa tersebut. Silahkan nak ditulis. Tapi sebelum ditulis, anak tersebut diarahkan terlebih dahulu. Apa itu keyakinan? Apa yang harus ditulis itu tidak paham Bapak Ibu. Kita susun, kita catat. Setelah itu kita buat Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas juga Bapak Ibu. Ini contohnya. Ini contoh keyakinan kelas kami Bapak Ibu. Siapa yang membuat? Siswa Bapak Ibu. Dibimbing oleh guru. Kalau kita biarkan, ini sudah dirangkum. Kalau siswa saya banyak, tidak boleh mencontek,
tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, kira-kira kita rangkum wajah jelas seperti ini. Yang pertama, untuk kelas 3 Bapak Ibu, bekerja sama, menjaga kebersihan kelas. Berarti ketika dia melanggar, misalnya di kelas kotor, panggil, siapa yang bikin? Hah? Apa yang telah kamu lakukan kesalahan? Oh, Pak, berarti keyakinan saya tidak bekerja sama dalam membersihkan kelas. Bertanggung jawab. Ketika dia meminjam atau tidak mengembalikan, berarti dia tidak bertanggung jawab. Ini bisa kita tanya, apa yang terjadi? Kira-kira apa keyakinan yang telah kamu langgar? Ini pasti ingat Bapak Ibu. Lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Nah yang ini mungkin Bapak Ibu, karena kelas saya itu banyak siswa atau peserta didik itu menunda, ujungnya Pak PR saja. Nah itulah kenapa kita berkeyakinan. Jadi ketika dia menunda atau belum selesai tugas, nah ingat keyakinan nomor 3 apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Ini sudah teruji Bapak Ibu, tidak seluruhnya, cuman bagi yang ini ohnya pakai kita seperti itu. Kita arahkan ke sini. Saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Nah di sini ketika anak-anak berantem, kita kembalikan keyakinan mana yang kita akan melakukan. Jadi nomor 4 ini menghargai saling peduli. Kalau berantem kira-kira masuk tidak? Ya tidak boleh berantem, tidak boleh saling ngolok-ngolok. Seluruh kita nanti membuat semuanya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Oh ya. Tadi sudah dilihat belum? Nah ini Bapak Ibu. Kalau kembalikan buku itu yakin kelasnya bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kita harus saling menghormati. Sampai intinya simpel-simpel saja Bapak Ibu. Saling menghormati, bertanggung jawab, menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan. Itu masuk keamanan, kesehatan, dan berempati. Silakan Pak. Ini Bapak Ibu contoh. Ini saya ambil kelas 1 dan kelas 5. Yakin kelas, contoh, setiap kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Kenapa? Anak kelas 1 itu memang jangan lupakan kodrat anak itu masih bermain ya Bapak Ibu. Kodrat anak bermain. Bagaimana caranya? Kita belajar sambil bermain. Misalnya anak sudah bosan, ajak bernyanyi, ice breaking, atau tepuk tangan lah. Pak, saya belum bisa, ya tepuk tangan aja di lagu Nina Bobo. Ya silakan. Tidak apa-apa, tetapi pemecah suasana Bapak Ibu. Jadi yang tadi sudah bosan mungkin kalau kelas 3 luar biasa. Nah, nyanyi atau tepuk, bukan saya yang bimbing. Siswa sendiri, itulah herannya. Berdiri semua langsung tepuk semangat. Itu biasanya tepuk semangat itu biasa Bapak Ibu. Itu harus bisa. Kenapa? Ya mungkin awal lah dasarnya. Kalau tepuk yang lain bisa dikembangkan. Ini Bapak Ibu ini untuk yang kelas 5 bersikap positif dan lain-lain. Nah, kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, ini harus kita pelajari Bapak Ibu. Kenapa? Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita dan semuanya, ya. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar kita bertahan hidup apa? Butuh makan, butuh minum. Kalau bertahan hidup kita makan minum tidak ada, apa yang terjadi? Ya, selesai kita. Kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kita juga butuh kasih sayang. Mungkin anak kita nakal. Kenapa nakal? Ternyata minta perhatian. Karena orang tuanya mungkin belum pulang, sibuk, jadi dia minta perhatian, kesenangan. Anak-anak ini sering bermain-main Bapak Ibu. Nah, terus penguasaan. Nah, ini minta diakui. Oh, saya ini pintar. Minta dipuji. Jadi kamu itu tidak ada apa-apanya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Terus kebebasan. Banyak yang kita boleh dikekang. Itulah tadi kita belajar itu ya jangan ngikutin kita harus A, harus B, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita lihat kenapa siswa ini seperti ini, kita kembalikan ke kebutuhan dasar. Kira-kira dia yang kurang yang mana? Kalau dia berdalam hidup, lapar, kira-kira bagaimana kalau dia haus? Ya silakan keluar nak, silakan minum. Tapi jangan di dalam kelas, karena kita ada buat peraturan. Kenapa? Nah, sekarang 5 posisi kontrol untuk kita Bapak Ibu.
Coba perhatikan, kalian yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Siapa yang kira-kira guru penghukum? Saya juga Bapak Ibu. Kenapa? Ya penghukum. Ya dasar kita tutup karena nanti harus diperbaiki. Ini maksud kami mengimbaskan ke guru kita supaya pola pikir atau paradigma itu berubah Bapak Ibu. Jadi hukuman itu memang tidak boleh. Itu identitas gagal. Membuat orang merasa bersalah. Jadi siswa itu kalau harus tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, enak ibu kecewa nian. Gara-gara kamu, ibu lagi sakit perut, nah ibu lagi demam. Jadi anaknya seolah-olah, oh berarti aku yang buat ibu ini sengsara. Itu tidak boleh. Kita seolah memelak sekarang anak. Nah diamlah dulu ibu ini. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah tidak boleh. Nah, sekarang yang teman. Ini kira-kira guru kontrol teman siapa? Pak Bambang biasa seperti teman, Pak. Sering ajak anak bermain. Misalnya ya bercanda dengan anak-anak. Itu biasanya kita dianggap sebagai teman kita, kontrol kita. Pemantau manajer. Dari kelima ini yang mana yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yaitu manajer. Hasil akhir. Ada tahapan Bapak Ibu. Mungkin yang tadi kita menghukum berubah dulu jadi teman. Nah, setidaknya kita tidak boleh menghukum atau membuat rasa bersalah. Bagaimana yang manajer ini? Itulah keyakinan Bapak Ibu. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus, apa yang kamu yakini? Kita tidak menyalahkan. Karena kita semua sering berbuat salah. Lanjut Pak. Nah, silakan ditonton Pak. Karena saya sudah cerita banyak, kita nonton dulu Bapak Ibu. Siapa tahu mendingan. Mari Bapak Ibu. Ini yang harus dikontrol Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Siapa yang Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, tinggal kita tadi posisi yang mana. Yang bagus itu yang manajer, Bapak Ibu. Jadi kita membuat sebuah keyakinan terlebih dahulu. Semoga anak kita seperti itu nanti. Nah, ini satu kali lagi, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini materi kita yang terakhir, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan siswa? Ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama, ini
menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas Bapak Ibu? Ini setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kenapa harus kita stabilkan? Ketika siswa melakukan kesalahan, jangan langsung ditanya, jangan langsung diberi hukuman. Kita stabilkan. Mungkin dia tadi masih emosi Bapak Ibu, siswa kita. Mungkin masih merasa ketakutan. Jadi kita stabilkan terlebih dahulu. Ketika sudah stabil, baru kita kasih pertanyaan, validasi kebutuhan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kebutuhan dasar ada 5 dari Bapak Ibu. Nah, ketika dia sudah menyatakan, oh Pak, saya melakukan kesalahan karena ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan menanyakan sebuah keyakinan. Tapi di sini kita jangan menghukum. Misal, nak, kenapa kamu melakukan kesalahan? Pak, tadi saya terlambat bangun. Kenapa kita stabilkan? Tidak apa-apa, nak. Bukan kamu saja yang sering melakukan kesalahan, Bapak dan teman-teman juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini siswa kita harus stabil Bapak Ibu. Yang tadi dia takut, berhubung kita ngomong tidak apa-apa, mungkin tadi sudah sedikit tenang. Nah, validasi kebutuhan, kita tanya kenapa, dan terakhir menanyakan sebuah keyakinan. Nah, ini setelah saya lakukan di kelas saya Bapak Ibu, kita nonton video lagi. Silakan Mbak. Ini Daka sama Zaki. Ini tugas manual. Andaikan aku bisa melayangkan berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya Selamat siang Kakak. Tadi kenapa kamu datang terlambat? Saya tadi bangun kesiangan, Pak. Oh ya. Kesepakatan kelas kita masuk pukul berapa? 7.30. Nah, kira-kira Daka terlambat atau tidak? Lambat, Pak. Berapa menit? 1 menit, Pak. Nah, melanggar atau tidak kira-kira nah, kalau terlambat 20 menit? Benar, Pak. Ya, baiklah. Di sini Bapak tidak mencari siapa yang benar atau yang salah ya, Daka. Bapak bisa melakukan kesalahan, teman-teman bisa, begitupun Daka. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, kan Daka ngomong bangun kesiangan. Apa yang menyebabkan Daka bangun kesiangan? Saya begadang nonton sepak bola, Pak. Malam jadi kita bangun saya kesiangan. Oh, nonton sepak bola, ya. Boleh nonton sepak bola, tapi jangan bergadang seperti ini. Ada kesehatan yang kita jaga dan ada tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk ke sekolah kita sebagai peserta didik, yaitu datang tepat waktu. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya tentang keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira tentang apa yang belum Kakak lakukan? Mungkin disiplin dan tepat waktu, Pak. Ya, betul lah. Ada nilai disiplin dan nilai tepat waktu. Dan di sini juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Kakak harus bertanggung jawab untuk selalu datang tepat waktu ke sekolah. Tidak boleh kelas kriminal. Nah, sekarang dengan kejadian ini ke depan, Daka akan melakukan apa? Saya Kira-kira? akan berusaha memperbaiki diri lagi, Pak, agar tidak lalai. Bisa disiplin, bertanggung jawab, dan dapat menghargai waktu. Terima kasih, Pak. Baik anak, Bapak percaya sama Daka. Semoga ke depan Daka menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Satu kasus ya Bapak Ibu. Jadi segitiga resolusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita harus stabilkan terlebih dahulu. Jangan langsung dimarah atau dihukum atau kita kasih pertanyaan. Kita stabilkan, baru kita ke validasi kesalahan. Apa yang dilakukannya? Kesalahan apa? Dan terakhir kita menanyakan sebuah keyakinan. Setelah 3 ini kita lakukan, apakah selesai? Tidak Bapak Ibu. Kita tanyakan apa yang akan dilakukannya ke depan. Jadi biar anak ini bertanggung jawab.
bukan langsung kita kasih selesai, tidak. Nah, itu ada 3 Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Nah, ini saya pernah bertanya atau kami pernah belajar, bagaimana kalau siswa itu melakukan kesalahan sudah ke arah tindak pidana? Apakah kita lakukan dengan segitiga restitusi? Tetap kita lakukan Bapak Ibu. Cuman kesalahan yang pidana tadi ke ranah hukum, bukan kita yang menghakimi. Contoh kalau yang pidana, contohnya yang pelecehan mungkin kan, itu yang tidak bisa kita laksanakan. Tapi kalau yang segitiga restitusi kita stabilkan, itu perlu Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang dari materi yang telah kita pelajari Bapak Ibu, pertama pola pikir kita, paradigma kita harus kita dirubah. Yang pertama, siswa itu berbeda-beda Bapak Ibu, tidak bisa kita samakan. Terus kita bisa mengontrol mereka ketika mereka mempersilahkan kita dikontrol. Terus yang tadi kebutuhan kita ada 5 kebutuhan dasar, itu harus kita perhatikan. Mungkin ada anak kita yang kurang kasih sayang, ada yang pengen diakui bahwa saya ini pintar, itu perlu Bapak Ibu. Terus teori kontrol tadi, yang paling bagus adalah teori manajer. Dan terakhir kita melakukan segitiga restitusi. Nah, mungkin untuk hari ini cukup Bapak Ibu pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Semoga sekolah kita bisa terlaksana. Nanti kita masing-masing guru membuat sebuah keyakinan kelas dan kita didik anak kita menuju lebih baik lagi. Nah, di sini saya mau minta umpan balik Bapak Ibu. Apakah ada yang bersedia memberikan umpan balik dari apa yang telah kita pelajari? Bagaimana? Apakah ada yang kurang? Terus materi apa? Ada yang bersedia Bapak Ibu? Pak Bambang? Bu Devi? Silakan Bu. Sudah ya? Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Esi Pratama yang sudah memberikan saya waktu untuk memberikan umpan balik. Cukup menarik sekali dari awal sampai ke akhir. Pak Esi tadi sudah menjelaskan teman-teman, ternyata selama ini mungkin kita sudah pernah mengalami semua, hanya saja ilmu sampai ke sana baru disampaikan oleh Pak Esi. Terima kasih banyak Bapak. Yang pertama, saya terutama ya pada posisi kontrol ya teman-teman, mungkin kelima-limanya sudah pernah kita lakukan, tapi apa ya, sering kita nggak sadar gitu. Saya sendiri khususnya sering mungkin tanpa sadar dalam posisi penghukum, dan lebih seringnya saya menyadari pada posisi membuat merasa bersalah dan teman. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai pada posisi manajer. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Tepuk tangan dulu Bu Devi. Mungkin cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.